Oke, shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel Proses Pembelajaran Teologi Dispensasi. Kita sudah belajar sampai kepada dispensasi hukum Taurat, dan saya masih melanjutkan untuk sesi ini. Kita belajar terus. Minggu lalu kita sudah belajar sampai di mana maksud hukum Taurat diberikan. Saya ulangi lagi, yang pertama, maksud hukum Taurat diberikan, dia ditambahkan karena ada pelanggaran-pelanggaran supaya semakin nyata pelanggaran-pelanggaran itu ya, semakin banyak ketika hukum Taurat diberikan, semakin menunjukkan ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang diberikan. Karena sekali lagi saya menjelaskan di sini bahwa hukum Taurat diberikan bukan dengan tujuan menyelamatkan manusia, tetapi hukum Taurat diberikan supaya semakin nyata, semakin terlihat pelanggaran-pelanggaran orang Israel, makin banyak yang mereka lakukan terhadap Allah. Dengan adanya hukum Taurat mengawasi mereka, menuntun mereka untuk memperlihatkan kondisi mereka. Itu yang pertama dicatat dalam Galatia 3 ayat 19. Saya kira kita sudah belajar minggu yang lalu, saya cuma mereview saja sedikit. Kemudian yang kedua adalah supaya tersumbat setiap mulut yang menyombongkan diri, supaya manusia bisa mengenal dosanya sendiri. Itu dicatat di dalam Roma pasal 3 ayat 19 sampai ayat 20. Itu dia bicara justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, gitu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Tauratlah semua orang bisa mengenal dosa, orang Israel secara khusus. Oke, yang berikut adalah supaya tersumbat mulut dan itu. Nah, saudara, kemudian di dalam Roma 3 ayat 13, Roma 7 ayat 13, di sana supaya apa? Supaya dosa bisa diperhitungkan, supaya dosa lebih nyata lagi, gitu. Jadi kalau tidak ada hukum, orang tidak tahu. Sekali lagi, kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada orang yang tahu kalau dia mencuri itu dosa. Kalau tidak ada hukum Taurat bahwa dia berdusta itu, dia tidak tahu bahwa itu dosa. Tapi dengan adanya hukum Taurat, maka saat orang berdusta, saat orang mencuri, saat orang mengingini, saat orang melanggar, maka dia terjerat oleh hukum itu. Karena itu dikatakan bahwa justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kita lihat di sini ya, dosa itu dapat diperhitungkan gitu. Bukan kita tidak tahu. Tapi karena ada hukum Taurat, orang Israel benar-benar dibatasi di sana. Nah, hari ini kita khusus belajar melihat lanjutan dari dispensasi hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu hanya bersifat sementara. Ini yang saya janjikan minggu lalu bahwa kita akan sampai di sini. Nah, hukum Taurat itu tidak bersifat selamanya, sehingga harus ditaati, harus diikuti, harus dipatuhi sampai hari ini. Dia hanya bersifat sementara. Kenapa? Karena memang mulai Israel keluar dari Mesir, mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, maka Allah menuntun mereka. Allah membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan mereka sampai di Bukit Sinai. Ada aturan yang menjadi ukuran bagi mereka untuk mengatur kehidupan mereka. Mereka berjalan dengan peraturan-peraturan dalam hukum Taurat ini, sehingga memang dia berlaku sementara sampai waktu janji Allah tergenapi bagi manusia. Janji itu sudah mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 6, bahwa Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa, dan kita lihat di sana ada janji bahwa Allah akan mengutus Yesus untuk menjadi satu-satunya dasar kita berpijak, dasar kita beriman, dasar kita dibenarkan, dan itulah yang dijanjikan. Nah, menanti janji ini sampai saatnya Yesus hadir dalam kehidupan manusia, maka orang Israel ya dituntun benar-benar oleh hukum Taurat. Karena itu dikatakan di sini bahwa hukum Taurat hanya bersifat sementara waktu. Nah, saudara, dia berlaku hanya sampai semua apa yang dikatakan Allah, apa yang dijanjikan Allah tergenapi, semuanya tergenapi, dan Kristus sudah menggenapi semua tuntutan Taurat. Wow, mari kita lihat
firman Tuhan di dalam Matius, ya. Matius pasal 5, saya ajak kita membaca dan melihat ini. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17 dan ayat 18. Oke, kita baca Matius 5 ayat 17 dan ayat 18. Di sana dikatakan demikian. Matius 5 ayat 17 dan ayat 18. Oke. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi jelas ya, hukum Taurat diberikan sampai semuanya tergenapi. Apa yang dijanjikan Allah itu benar-benar tergenapi. Dan kita lihat di sini Yesus terang-terangan dari mulutnya sendiri mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan, ya. Dia katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tidak, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kemudian ayat 18 katakan bahwa karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi kita lihat di sana bahwa sebelum Yesus datang, satu titik atau satu iota. Nah, di dalam huruf-huruf Yahudi, Ibrani, ya, dalam bahasa Ibrani itu ada kayak juga seperti di saudara kita di Muslim, bahasa Arab itu ada seperti begini, baru ada titik di atas atau ada koma di atas, itu punya arti, ya kan? Jadi di sini dia beda. Kalau kita bahasa Indonesia baca lurus-lurus saja, tapi dalam bahasa Ibrani itu gitu. Nah, satu titik atau satu iota dari setiap huruf di dalam hukum Taurat itu tidak akan pernah ditiadakan, gitu, ya, sebelum semuanya terjadi. Jadi ketika Yesus datang, dia menggenapkan seluruh tuntutan Taurat, barulah peraturan Taurat itu tidak berlaku lagi bagi kehidupan manusia. Dia berlaku di masa dispensasi hukum Taurat. Di masa dispensasi hukum Taurat, mulai dari Keluaran pasal 20 sampai kepada Kristus, bahkan sampai Kristus mati dan bangkit, sampai benar-benar selesai program hukum Taurat, itu masih berlaku. Dan dengan Yesus datang, Yesus menyelesaikan segalanya di atas kayu salib, maka dengan itu hukum Taurat dibatalkan, tidak berlaku lagi, saudara. Itu karena itu hukum Taurat bersifat sementara waktu saja. Nah, hanya sampai semuanya tergenapi, udah. Kemudian kita lihat di dalam Roma 10 ayatnya yang keempat. Roma 10 ayat 4 berbicara tentang ini juga, penggenapan itu, ya. Jadi Roma pasalnya yang ke-10. Kita baca Roma 10 ayatnya yang keempat. Saudara akan melihat betapa luar biasa sekali janji Tuhan ini. Nah, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi sudah jelas, ya, hukum Taurat berlaku sementara waktu sampai segala sesuatu tergenapi. Dan Paulus katakan di dalam Roma pasal 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi kita dibenarkan karena iman kita, percaya kita kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Siapa saja yang benar-benar percaya, siapa saja yang benar-benar menerima Yesus, maka tergenapilah seluruh tuntutan Taurat dalam kehidupannya, karena Kristus telah menggenapi seluruh tuntutan Taurat. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa
menggenapi tuntutan Taurat selain daripada Kristus. Jadi dengan Anda percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi, maka otomatis kita menggenapi hukum Taurat di dalam Kristus, karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat itu sendiri. Inilah dia indahnya kita belajar firman Tuhan, saudara. Nah, kemudian kita lihat berikut ya, bahwa hukum Taurat bersifat sementara. Dia hanya sampai kepada Kristus Yesus datang. No. Ya, sampai Kristus Yesus datang. Kita baca di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-19 sampai 25. Saya ajak kita baca lagi. Galatia pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan demikian. Oke, sebentar. Galatia pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan demikian, ayat 19. Mulai dari ayat 19. Oke, jadi ya, kalau demikian. Nih, Galatia 3 ayat 19 sampai 25. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Itu yang saya sudah katakan di awal tadi. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Nih penegasan. Nggak ada pertentangan hukum Taurat dengan janji Allah. Janji Allah adalah Kristus akan datang untuk menyelesaikan semua masalah manusia, untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Nah, menanti janji itu, hukum Taurat diberikan, menuntun, memimpin bangsa itu supaya mereka jangan terus-menerus hidup di dalam kejahatan. Tapi kalau mereka jatuh dalam dosa, hukum Taurat memperlihatkan dosa mereka semakin nyata. Nah, ini dia. Jadi tidak ada pertentangan, sekali-kali tidak, katanya ya. Sebab andai kata hukum Taurat itu diberikan, sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Jadi jelas ya, kalau hukum Taurat diberikan untuk membawa kehidupan bagi manusia, maka benar-benar kebenaran itu berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Wow, luar biasa, saudara. Kita lihat di sini, asik belajar seperti ini. Anda melihat luar biasa janji Allah. Jadi kita lihat bahwa dengan percaya, supaya orang karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada orang yang percaya. Jadi kita lihat ya, hukum Taurat, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus saja, janji itu diberikan kepada mereka. Siapa mereka? Ya siapa aja, setiap kita yang percaya kepada Yesus yang adalah janji itu. Nah, ini dia. Jadi kita lihat bukan hukum Taurat yang paling utama, tetapi janji itu yang paling utama. Sekarang dia sudah datang. Nah, sebelum iman itu datang, ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Ini penjelasan Paulus kepada orang-orang Yahudi pada masa itu. Bahwa sebelum iman itu datang, sebelum Kristus datang, orang-orang pada masa itu berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun. Perhatikan ya. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, itu dia.
Hukum Taurat telah mengurung semuanya itu. Ya, jadi orang sebelum Kristus mati di kayu salib dan bangkit, orang-orang sebelumnya itu ada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 25 di sana dikatakan sekarang iman itu telah datang. Kristus itu sudah ada. Kristus itu sudah mati, sudah mengampuni, sudah menebus seluruh dosa kita. Dia sudah bangkit dan memberikan jaminan hidup kekal. Nah, ini jelas Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Karena Yesus sudah datang. Yesus sudah mengerjakan segala sesuatu. Hari ini saudara saya tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Tetapi orang Israel di masa dispensasi hukum Taurat ini, benar-benar mereka ada di bawah pengawalan. Mereka ada di bawah pengawasan hukum Taurat yang menuntun mereka kepada Allah. Hidup dalam kebenaran Allah. Tetapi ketika Kristus datang, kita tidak berada lagi. Itu jelas ya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jelas saudara. Makanya jangan sampai kita kebingungan. Satu sisi bicara kita menaati hukum Taurat, satu sisi kita bicara kita ada di bawah kasih karunia. Wow, hari gini saudara kebingungan dalam belajar prinsip Alkitab, saudara kebingungan di dalam memahami program Allah, saudara akan sulit di dalam menjalankan iman Kristen saudara. Karena itu saudara belajar baik-baik. Saya ajak kita untuk belajar baik-baik di sini sehingga kita bisa memahami bahwa Allah telah membukakan rahasia besar yang tersembunyi bagi kita. Karena itu Alkitab dia berjalan secara wahyu, progressive revelation. Wahyu berjalan maju. Kita tidak kembali di belakang. Kita akan melihat ke depan. Allah semakin membuka. Dan sebenarnya sekarang Alkitab sudah ada di tangan kita masing-masing. Ya, saudara saya terbuka untuk belajar. Supaya dengan kita belajar seperti ini, kita tidak kebingungan dan membingungkan banyak orang di dalam proses belajar firman Tuhan. Oke, next kita lihat di sini ya. Jadi itu maksud hukum Taurat diberikan cuma sementara sampai Yesus itu datang. Ketika iman itu tiba, kita tidak berada dalam pengawalan penuntun lagi, ya, dalam pengawasan penuntun lagi. Kita sudah bebas dari semua itu. Nah, Yesus Kristus telah mengakhiri seluruh hukum Taurat. Sekali lagi kita lihat di sini bahwa setelah Yesus datang, Yesus Kristus telah mengakhiri semua tuntutan hukum Taurat bagi orang yang berada di bawah hukum Taurat maupun orang-orang sampai hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan untuk yang berbicara tentang hal-hal demikian. Yang pertama kita akan baca di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai ayat 5. Mari kita lihat Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat 5. Ya, Galatia 4 ayat 4 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya. Lihat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, ini dia. Janji ini tiba tepat pada waktunya. Jadi Allah membuat janji ribuan tahun di belakang saat manusia jatuh dalam dosa. Sampai Allah mengurung semua janji itu dan manusia berada di dalam pengawalan tuntunan hukum Taurat. Tetapi setelah genap waktunya, Paulus katakan di dalam Galatia pasal 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya
yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Nah, jadi kita lihat ya. Yesus datang diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Wah, itu pahami saudara. Yesus telah mengakhiri semua hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat bagi orang Yahudi dan juga sampai hari ini orang-orang yang masih mencoba mempraktekannya. Di sini katakan dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ingat, ketika Anda tidak berada di bawah kekuasaan hukum Taurat dan Anda membawa diri berada di dalamnya, Anda adalah orang yang paling rugi di dalam kehidupan iman saudara. Jadi dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita menerima atau kita menerima janji diterima menjadi anak. Saudara pengen menjadi anak hanya ada di dalam Kristus Yesus, bukan di bawah pengawalan tuntunan hukum Taurat. Tuh, supaya kita paham. Jadi kita telah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Nah, jelas ya. Kemudian kita lihat berikut adalah Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ini jelas sekali ya. Efesus 2 ayat 15 sangat jelas. Mungkin kita perlu baca dulu dari Galatia pasalnya yang ke-3 ya. Saya mengajak kita melihat juga Galatia pasal 3 bahwa Kristus telah menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Ayatnya yang ke-10 ya, dikatakannya bahwa jadi ayat 10 Galatia pasal 3 ayat 10 katakan begini, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi jangan bangga orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kenapa? Karena memang hukum Taurat bukan membenarkan orang, tetapi menunjukkan keburukan dari manusia. Hukum Taurat bukan untuk membenarkan kita, menuntun kita kepada kebenaran, tetapi hukum Taurat membawa kita untuk memperlihatkan betapa bobroknya, betapa rusaknya, betapa jeleknya manusia di dalam dosa. Semakin jelas. Karena itu orang yang berada di bawah pekerjaan hukum Taurat, dia berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau saudara mau menaati hukum Taurat sebagai jalan kebenaran keselamatan saudara, maka saudara sedang berada di bawah kutuk. Karena terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi hukum Taurat bukan main-main. Salah satu, salah semua. Hukum Taurat saya sudah jelaskan di waktu yang lalu, bahwa tidak ada orang yang bisa menaati. Kenapa? Karena hukum Taurat yang ke-10 hukum itu adalah sempurna. Dan dari 10 hukum itu dijabarkan menjadi 613 peraturan. Dan tidak boleh ada satupun yang dilanggar. Ketika Anda melanggar salah satu hukum itu, maka Anda sudah melanggar seluruh hukum itu. Itu yang dikatakan oleh Yakobus pasal 2:10, bahwa ketika kita melakukan semua hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka Anda bersalah terhadap keseluruhan dari hukum itu. Jadi itu dia kenapa dia begitu sempurna. Karena hukum Taurat itu adalah kudus, hukum Taurat itu adalah benar, hukum Taurat itu adalah rohani. Sehingga ketika Anda melanggar, Anda terjerat dalam hukum itu. Karena itu dikatakan di sini, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di bawah aturan hukum Taurat. Terkutuk. Jadi jangan bangga Anda berada di bawah hukum Taurat, karena Anda berada di bawah kutukan yang besar. Tetapi bagi kita jelas bahwa Kristus sudah menggantikan posisi. Itu sebabnya di
judul kita di atas, bahwa Kristus telah mengakhiri semua tuntutan hukum Taurat. Di ayat 13 jelas, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Dengan jalan demikian, ya sekali lagi, Kristus, ayat 13 dari Galatia pasal 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, untuk menolong saudara dan saya yang sedang berada, untuk menolong semua orang Israel yang berada di bawah kutuk. Maka Kristus menjadi terkutuk karena mau menanggung kutukan dosa manusia dari ketidaktaatan melakukan hukum Taurat. Karena itu dia bilang, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena dia mulai dari ayat A, bagian A, bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab itu ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Inilah kegenapan hukum Taurat itu sendiri, bahwa Kristuslah kegenapannya, karena dia rela menjadi terkutuk untuk membebaskan saudara dan saya di bawah kutukan yang berbahaya ini. Nah, kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Ya, kita pindah ke Efesus 2 ayat 15, kita melihat bahwa benar-benar Kristus telah mengakhiri semua tuntutan hukum Taurat bagi setiap orang. Efesus pasal 2 ayat 15 jelas di sini dikatakan, perhatikan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, sebab dengan matinya sebagai manusia, matinya Yesus, bukan mati siapa-siapa. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan tuntutan hukum Taurat. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Wah, jelas sekali saudara-saudara, ya, bahwa untuk apa saudara harus menderita, melakukan hal yang tidak diperuntukkan kepada saudara hari ini. Karena Kristus dengan matinya sebagai manusia, dia sudah membatalkan. Jadi Kristus sudah mengakhiri. Kenapa dia mengakhiri? Karena dengan matinya sebagai manusia, dia sudah membatalkan semua tuntutan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi terkutuk. Tadi kita sudah baca di dalam Galatia 3 ayat 13. Benar-benar dia sudah menjadi terkutuk, menggantikan saudara saya. Setelah dia menjalani semuanya, mengakhiri semuanya dengan matinya sebagai manusia, maka otomatis dia mengakhiri semuanya dengan membatalkannya. Tidak ada lagi tuntutan itu diperuntukkan kepada orang-orang sampai hari ini. Dia sudah membatalkannya. Dengan saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seluruh tuntutan hukum Taurat itu sudah tergenapi di dalam dirinya, sehingga Anda dibebaskan dari semua tuntutan hukum yang mengancam dan mendakwa. Jadi dengan demikian kita disatukan di dalam Kristus. Benar-benar indah banget. Dan ini dijelaskan di dalam Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14, dia membatalkan semuanya itu dengan memakukannya pada kayu salib. Wow, luar biasa. Jadi sangat jelas ayat-ayat Alkitab, asal kita mau belajar. Ya, tentu ketika saudara tidak mau belajar dan saudara hanya mempertahankan pemahaman saudara, saudara akan berjalan dalam kekeliruan di sepanjang kehidupan saudara sampai mati. Dan itu sangat menderita banget dengan ini. Mari kita lihat ayat 14 dari Kolose pasalnya yang kedua. Jadi sekali lagi di Efesus tadi dikatakan bahwa dia sudah membatalkan hukum Taurat dengan matinya sebagai manusia. Sekarang kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat 14. Di sana dia telah memakukan semua tuntutan Taurat dan hukum mengancam mendakwa, itu dengan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Wah, luar biasa. Ayat 14 dalam Kolose 2 dikatakan begini, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada
kayu salib. Wow, luar biasa ya saudara. Kita lihat, dia sudah menghapus semua surat hutang. Dari hukum Taurat itu yang mengancam mendakwa setiap orang, karena siapa melanggar dia terancam. Setiap orang melanggar dia terdakwa. Dengan matinya di atas kayu salib, dengan matinya di atas kayu salib, dia memakukan segala tuntutan hukum Taurat yang mengancam dan mendakwa. Dihapuskannya. Dan hari ini saudara dan saya bebas. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya ketika saudara melanggar hukum Taurat, saudara biasa-biasa aja. Allah tidak turun tangan dan Allah tidak menyelesaikan saudara. Karena saudara dan saya tidak berada di bawah hukum Taurat. Inilah indahnya kita belajar. Ya, tapi bagi orang Israel pada masa hukum Taurat ini, pada dispensasi hukum Taurat ini, mereka melanggar aturan-aturan itu, mereka langsung dihajar oleh Tuhan. Ini jelas. Tidak main-main, karena Tuhan sendiri yang bikin hukum ini bagi mereka. Tetapi ketika genap waktunya dan Kristus datang dan Kristus menyelesaikan semuanya, dia membatalkan semua tuntutan Taurat itu dengan memakukannya pada kayu salib. Di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai. Tetelestai. Orang Toraja bilang mangkamo. Orang Batak bilang nungasai. Selesai. Finish. Sudah selesai. Tidak ada lagi. Kalau Yesus sudah menyelesaikan, kenapa saudara sibuk? Kenapa saudara bingung? Kenapa saudara masih membawa diri lagi kepada kehidupan yang membuat saudara mengalami penderitaan, kesulitan di dalam menaati semuanya? Saudara benar-benar rugi. Karena itu mari kita belajar terus. Dengan proses belajar ini kita semakin benar-benar bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi jelas ya, hukum Taurat cuma sementara sampai pada masa Yesus, dan Yesus telah mengakhiri semua tuntutan Taurat bagi kita. Kita akan belajar ke depan. Kita terus masih di dalam dispensasi hukum Taurat, dan kita akan belajar tentang bahwa kita tidak berada lagi di bawah pengawalan, tuntutan atau tuntunan hukum Taurat. Bahwa orang-orang zaman sekarang, orang-orang saat ini tidak berada lagi pada dispensasi atau zaman Taurat. Oke, terus bersama dengan saya kita belajar. Dan kalau saudara diberkati, silakan like, subscribe, dan share kepada orang yang pengen belajar, kepada orang yang mau diberkati seperti saudara. Lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus dimuliakan dan kita tentunya diberkati.